Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, babnya rangkaian bab tentang kaifiyat sholat yang ya inilah Imam Al-Bukhari nya, rangkaian bab-babnya membahas atau bab-bab tentang kaifiyat sholat. Sebelum apa namanya yang pertemuan terakhir itu bab khusyuk di dalam sholat. Nah ternyata itu kan kalau kita melihat bagaimana Imam Al-Bukhari menempatkan babul khusyu'i fis sholat, bagaimana Imam Bukhari menempatkan bab ini, bab khusyuk di dalam sholat. Ternyata hanya setelah kita kaji kan ya rangkaian bab tentang kaifiyat sholat, ternyata ini bab khusyuk di dalam sholat ini oleh Imam Al-Bukhari ditempatkan setelah bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Itu kan yang di sini ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Ya memang kan ini rangkaian tentang kaifiyat sholat, mulai dari takbiratul ihram, kemudian bab mengangkat tangan di dalam sholatnya ada 4 bab. Kemudian setelah mengangkat tangan ya rangkaiannya kan, setelah mengangkat tangan gitu kan di dalam sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu apa? Kalau kaifiyat sholatnya setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah di bab setelah ini ya, sekarang ini bab khusyuk ya. Setelah bab khusyuk ini Imam Al-Bukhari kemudian babnya adalah bab apa yang dibaca setelah takbir. Nah ternyata persisnya di dalam bab ini adalah ya rangkaian kaifiyat sholat setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri membaca doa iftitah, kemudian ta'uz, kemudian fatihah. Itulahnya rangkaian kaifiyat sholat. Nah ini sekarang ini nih ada bab khusyuk gitu di tengah pembahasan kaifiyat sholat. Apa maksud Imam Al-Bukhari menempatkan khusyuk di dalam sholat itu di tengah itulahnya, di tengah pembahasan kaifiyat sholat. Bab khusyuk ini sekarang ini keduanya, pertemuan kedua lah ya. Sekarang ini pertemuan kedua masih bab khusyuk, dimana yang pada pertemuan yang lalu intinya khusyuk itu, kata khusyuknya, khusyuk dalam bukan kata khusyuknya sih, ada di dalam Al-Quran. Artinya kata tersebut itu ada di dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ini yang kemarinnya ulasan sebelum kita nanti nyambung nih ke sekarang, yaitu pada ayat auzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-sholat, minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Dua hanya yang Allah perintahkan, sabar dan sholat. Itu juga maknanya bahwa sabar dan sholat itu bisa menjadi bahasa Sunda nama pamuntangan. Ya, sabar dan sholat itu bisa dijadikan naon atau pemuntangan teh.
pegangan, sandaran. Bahkan kan di ayatnya itu sandaran pegangan untuk kita minta tolong kemana, minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Fa innaha, karena sebelumnya disebut dua tapi kemudian fa innaha satu yang disebut, kata gantinya dia bukan keduanya. Fa innaha, dan ini ha itu domir yang domir muannas kalau bahasa Arabnya, karena dia, nah dianya itu ke sholat itu ya. Karena sholat itu berarti fa innaha, karena sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sholat itu urusan amat sangat besar, urusan besar. Sholat itu urusan besar, perkara besar gitulahnya. Sholat itu perkara besar. Nah ini yang ya itu yang Allah menyatakan demikian, tapi oleh manusianya sholat itu malah dianggap kecil, dianggap sepele, dianggap enteng, disepelekan. Illa alal khosyiin. Nah ini kata khusyuknya, khosyiin itu kalau dalam bahasa Arab itu isim fa'il namanya, atau pelaku dari khusyuk. Jadi sholat itu urusan berat, urusan besar. Sholat itu kecuali, jadi sholat itu besar, sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya khusyuk itu secara keseluruhan, dari arti kata khusyuk itu adalah tunduk, patuh, taat, itulah berartinya, sekitar itulah maknanya. Jadi sholat itu urusan besar, sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk gitu kepada Allah. Orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah benar-benar, artinya orang yang benar-benar tunduk, patuh, taat kepada Allah, nggak akan berat urusan sholat. Nah ini kata khusyuknya di dalam Al-Quran. Jadi khusyuk itu secara keseluruhan, bahwa hidupnya bukan hanya waktu sholatnya, dan nanti bagaimana waktu sholatnya. Artinya ini secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan hidup itu harus tunduk kepada Allah, harus patuh, harus taat kepada Allah. Nah, arti khusyuk itu menurut ayat tadi itu demikian. Kalau orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah, ketika Allah memerintahkan sholat tidak akan berat. Nah kemudian ini secara khusus, bagaimana yang disebut dengan khusyuk di dalam sholat. Ini yang kemarin ini supaya nyambung nih, karena ini masih lanjutan dari pembahasan khusyuknya ya pada pertemuan sebelumnya. Artinya jadilah orang yang khusyuk, sholat nggak akan berat, gitu ya. Jadilah orang yang khusyuk sehingga sholat itu tidak akan terasa berat. Orang yang khusyuk itu adalah al-khosyiin. Orang yang khusyuk itu adalah, lanjutan ayatnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Nah inilah orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan mengkembali, itulahnya mulaqu itu bertemu. Bertemu itu kan bukan sekedar bertemu terus ngobrol jeung Allah, yang bertemu itu gitu unggul. Yang dimaksud bertemu di sini adalah akan menghadap dan diadili oleh Allah.
Kita sering mendengar dihisab gitu ya. Apa sih dihisab itu? Diadili oleh Allah karena Allah itu hakim. Yaitu orang-orang yang yakin akan menghadap kepada Allah dan diadili oleh Allah atas segala amal yang dilakukan selama di dunia. Nah inilah orang yang khusyuk. Ya iyalah kalau kita katakan pasti akan tunduk sepenuhnya kepada Allah kalau yakin bahwa dirinya itu akan menghadap kepada Allah dan dimintai tanggung jawab, diadili oleh Allah atas segala amal. Nah inilah orang yang khusyuk. Artinya secara bahasa pun ya, khusyuk mah tunduk, itulah bahasa Indonesianya. Terjemah bahasa Indonesianya khusyuk itu apa? Tunduk artinya. Nah orang yang secara total hidupnya tunduk, patuh, taat kepada Allah, bukan hanya waktu sholatnya dia taat, bukan waktu sholatnya dia patuh tunduk kepada Allah, kan di seluruh detik umurnya pasti akan tunduk kepada Allah. Kalau kemarin saya bandingkan dengan amal yang sering ya saya jadikan contoh karena ini suka merinding gitu ya, merinding lah kalau karena Umar bin Khattab juga sudah mengatakan tentang hal ini, merinding gitu kalau orang Islam itu sudah menyepelekan urusan sholat, padahal Allah menyatakan di ayat tadi sholat itu urusan besar, malah disepelekan. Sepele itu kan kecilnya, malah disepelekan, diremehkan oleh orang Islam. Nah kalau sudah menyepelekan urusan terbesar, apalagi urusan yang lainnya. Ini kan yang Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika dia mengangkat gubernur. Sebelum gubernurnya itu mulai bertugas, Umar bin Khattab kan memberi wejangannya hanya satu hal. Inna ahamma umurikum indi as-sholat. Sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurutku di mataku adalah sholat. Man hafazoha man hafizoha aw hafazo alaiha faqad hafizo dinahu. Barang siapa memelihara, menjaga sholatnya, sesungguhnya dia itu sudah memelihara dan menjaga agamanya. Wa man doyya'aha fahuwa lima siwahu adya. Barang siapa menyepelekan, meremehkan, menganggap enteng urusan sholat, maka untuk urusan yang lain pasti lebih parah. Nah saya bandingkan yang kemarin nih ya, kalau keluar masuk jamban ada aturannya dari Allah nggak? Artinya kan menurut ajaran agama Islam kan ada aturan dari Allahnya nggak keluar masuk jamban? Ada. Kalau masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Sebelum masuk ada doanya, sebelum keluar ada doanya. Bagi orang yang khusyuk, orang yang tunduk kepada Allah pasti dilakukan. Ya karena dia tunduk terhadap aturan Allah. Karena keluar masuk jamban nanti di akhirat dihisab nggak? Ya keluar masuk jamban nanti di akhirat dihisab nggak? Nah kalau al-khosyiin apalagi urusan sholat, keluar masuk jamban saja pasti akan menaati, akan tunduk kepada Allah, sudah menetapkan demikian. Ya, itu arti itu khusyuk. Makanya ayat itu menyebutkan khusyuk itu bukan di dalam sholat. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Dia kan bertemu dengan Allah itu mau apa? Kan pertemuan dengan Allah itu yaitu untuk dihisab. Dihisab itu diadili.
seluruh amalnya itu akan disebutnya bahasa kita kan dimintai pertanggungjawabannya. Dan Allah sudah menetapkan kalau amal soleh Allah beri pahala, kalau yang salah melanggar perbuatan dosa azab balasannya dari Allah. Nah itu diyakini benar itu oleh orang yang khusyuk. Nah sehingga khusyuk itu sebetulnya kan 24 jam berarti dalam sehari semalam. Misalnya contoh lain, orang Islam gitu ya, kalau mau tidur bagaimana? Goler, perem, banyak gitu orang Islam teh. Kan ada ibadah-ibadah yang Allah tetapkan. Sebelum tidur itu apa saja yang diajarkan oleh Islam, orang yang khusyuk pasti akan dilakukan karena dia tunduk kepada ketetapan Allah. Artinya ketika keluar masuk jamban saja, kalau orang yang tunduk, orang yang khusyuk, orang yang tunduk ya, orang yang tunduk kepada aturan Allah, dia akan amalkan, dia akan melakukan, dia tunduk kepada aturan Allah. Sebelum masuk membaca doa, masuknya mendahulukan kaki kiri. Bisa jadi sekali waktu lupa kaki kanan dulu, kajleng keluar deui, salah tadi itu. Kenapa kaki kanan dulu? Nah sekarang nih ke sini nih ya. Babnya bab khusyuk di dalam sholat yang awal tadi ini Imam Al-Bukhari menempatkan bab khusyuk di dalam sholat ini dalam rangkaian pembahasan kaifiat sholat. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah khusyuk di dalam sholat itu amat erat kaitannya dengan bagaimana kaifiat sholat itu, bagaimana kaifiat sholatnya. Khusyuk di dalam sholat itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara seseorang, anggaplah bagaimana cara seseorang mengerjakan kaifiatnya, tidak bisa dilepaskan. Nanti juga ada nih di sini nih hadisnya ya, yang kemarin pada kerah judul nu dibahas teh. Acan karena hadis yang penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani nya dari kitab Fathul Bari nya belum. Nah sekarang masuk artinya ya, kalau khusyuk itu secara umum maknanya yang demikian lah, artinya tunduk. Berarti kan orang yang tunduk kepada Allah itu ya akan tunduklah kepada semua aturan dan ketetapan Allah dalam urusan apapun, termasuk tadi soal keluar masuk jamban. Kemudian sekitar makan ada nggak aturan dari Allah? Keluar masuk masjid, piraku sholat ente. Di mana sholat itu kan Allah sudah menyebut ini urusan besar. Sholat mah keluar masuk jamban mau urusan kecil sebetulnya kalau mau dibandingkan ya antara sholat dengan keluar masuk jamban. Tapi kan sama-sama ada aturannya, dua-duanya juga ada aturannya dari Allah. Keluar masuk jamban ada aturannya, ada ketetapannya dari Allah. Kalau sholat ada nggak? Ya masa sholat enggak? Banyak bahkannya, bukan hanya kaifiatnya, waktunya juga itu Allah kan, ketentuannya dari Allah. Bahkan ayatnya pun kan tentang waktu-waktu sholat itu di surat An-Nisa ayat 3. Oh ting bener ting itu nyebut ayat. Surat An-Nisa ayat 3 103. Itu yang saya suka melihatnya ayat tersebut itu dijadikan kaligrafi di masjid gitu ya, yang memang tentang sholat, tentang waktu. Itu ayat yang ini yang innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajiban
yang sudah ditetapkan waktunya. Itu kitaban mau kota itu kewajiban, kitaban teh kutiba mun ayat saum mah kewajiban, mau kota itu artinya waktunya sudah ditetapkan. Ini termasuk syarat sahnya sholat itu adalah dikerjakan pada waktunya. Kalau sholat bukan waktunya tidak sah berarti. Soal waktunya, soal pakaiannya, soal kiblatnya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Sholat mah banyak. Ini urusan besar sholat tuh. Nah kalau sekarang kan lebih spesifik nih, Bukhari mengerucut gitunya. Ini pembahasan khusyuk di dalam sholat itu ketika sholat dalam pelaksanaan gitulah. Khusyuk dalam pelaksanaan sholat itu judul nanti, khusyuk dalam pelaksanaan sholat. Berarti ini makanya ini Imam Bukhari menempatkan bab ini dalam rangkaian pembahasan tentang kaifiat sholat. Artinya khusyuk di dalam sholat itu, kalau yang tadinya soal waktunya, soal syaratnya, soal pakaiannya, menghadap kiblatnya, itu kan semuanya di luar sholat, di luar kaifiat. Tapi kalau khusyuk adanya di dalam ketika mengerjakan sholat. Khusyuk dalam arti seperti apa? Khusyuk mah sama saja. Bagaimana ketundukan, kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kaifiat sholat. Tah eta khusyuk. Ya, bandingkan dengan yang tadi, keluar masuk jamban saja ada aturannya. Kalau khusyuk pasti akan dilakukan. Kalau orang yang tunduk pasti akan dilakukan. Bagaimana aturan keluar masuk jamban menurut Allah? Dan untuk sholat ini tentang terutama tentang kaifiatnya sangat terikat dengan hadis atau dengan perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat tersebut. Di mana pengerjaan atau yang namanya sholat itu adalah dari takbir sampai salam. Nah berarti bab sekarang ini itulah sholat, ini kan bab khusyuk di dalam sholat. Sholat itu dari takbir sampai salam. Tak berarti khusyuknya yang sekarang ini dibatasi, khusyuk mulai dari takbir sampai salam. Khusyuk dengan makna sama, khusyuk mah tunduk. Berarti tunduk kepada hadis yang tadi, yang barusan, yang terakhir. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Mau tunduk gak Nabi memerintahkan demikian? Nah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat, mengetahuinya, sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Nah sekarang kita ini ya hadisnya dulunya kemarin sudah dibaca kalau nggak salah. Kita baca lagi hadisnya nih. Ini bab khusyuk di dalam sholat. Kita lihat hadisnya. Bahkan ini ada dua hadisnya. Bahkan salah satunya seperti biasa Imam Al-Bukhari kaitan dengan khusyuknya bagaimana? Hadis kedua nggak nyebut-nyebut khusyuk, tapi ini dalil tentang khusyuk. Yang pertama isi dua hadisnya, ada dua hadis di bab ini, bab khusyuk di dalam sholat. Saya ingatkan lagi bahwa Imam Bukhari ini dengan judul seperti ini, bab khusyuk di dalam sholat, oleh Imam Al-Bukhari. Judul ini, pembahasan ini berada di tengah-tengah, berarti sebutlah sudah masuknya ke dalam rangkaian pembahasan tentang kaifiat sholat.
mulai dari takbir, kemudian mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemarin kan seperti itu rangkaian babnya. Setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, gitu kan ya. Kalau rangkaian kaifiat sholatnya setelah demikian apa? Kan baca doa iftitah kan? Nah, Imam Al-Bukhari membahas dulu bab khusyuk. Kenapa bab ini disimpan di tengah-tengah pembahasan kaifiat sholat? Di awal kayak itu cek orang mah sebelum masuk ke kaifiat khususnya ngebahas khusyuk. Kenapa mesti di sini? Bukan mesti di sini. Apa maksudnya? Apa maksud Imam Al-Bukhari menempatkan bab ini di dalam, di tengah gitu pembahasan kaifiat sholat? Karena kan ini pembahasannya khusyuk di dalam sholat, bukan khusyuk secara umum. Kalau khusyuk secara umum mah ya yang tadi ayatnya sudah jelas. Orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah itu bukan hanya urusan sholat, pasti dalam segala hal pasti akan tunduk dan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau ini khusus di dalam sholat, maknanya maksudnya bahwa khusyuk di dalam sholat itu amat-amat erat kaitannya dengan kaifiat sholat, atau khusyuknya seseorang di dalam sholat itu sangat-sangat erat kaitannya dengan bagaimana dia melaksanakan sholat tersebut, yaitu dari takbir sampai salam. Nah, hadisnya yang pertama diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, ini terjemahnya ya, hal tarawna kiblatiha huna. Sebelum mulai berjamaah nih ya, Rasulullah bertanya demikian kepada para sahabat makmum, tidakkah kalian melihat kiblatku di sana? Wallahi, demi Allah. Artinya Rasulullah menanyakan demikian itu ketika sholat. Rasulullah kan menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat berarti membelakangi makmum kan? Karena imam kan di depan sendirian. Ya, imam sendirian di depan itu. Nah, Rasulullah menanyakan, tidakkah kalian melihat kiblatku di sana? Hanya bahwa sholat menghadap kiblat. Sementara makmum berada di belakang Rasulullah. Wallahi, lanjutannya, demi Allah, tidaklah tersembunyi atasku ruku kalian, wala khusyu'ukum, juga khusyuk kalian. Demi Allahnya tidak tersembunyi, artinya Rasul tidak tersembunyi itu artinya Rasulullah, aku tahu persis artinya ruku kalian seperti apa, khusyuk kalian seperti apa. Wa inilah arokum waro az-zuhri, sesungguhnya aku bisa melihat kalian melalui punggungku ini. Ini mukjizatnya, ini mukjizat. Jadi Rasulullah itu tahu sahabat bagaimana sholatnya di belakang beliau, itu Rasulullah tahu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua kurang lebih sama, adanya hampir sama lah. Yang kedua diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Nah, ini nanti dalam catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga hal ini dimunculkan. Pada hadis yang kedua yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik, ini redaksinya demikian nih. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita perhatikan nih ya, di mana hal ini yang juga diangkat nih. Kenapa hadis ini menunjukkan ke masalah khusyuknya? Bagaimana? Atau kalau dalam istilah usul fikihnya, ya kemana itu teh?
Dari redaksi, dari nas sebutannya, dari nas hadis, dari redaksi yang seperti ini, bagian mana yang menunjukkan yang berkaitan dengan masalah khusyuk? Atau yang mana wajhul istidlalnya? Atuh keun wae apal-apal istilah usul fikih tentunya wajhul istidlal tadi ajar usul fikih nama sih atuh keun wae apal eta lumayan. Kita perhatikan di redaksinya tadinya sampai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, akimur ruku'a was sujud. Akimu itu kalau secara bahasa tegakkan, artinya lakukanlah ruku dan sujud. Akimur ruku'a was sujud, lakukanlah ruku dan sujud itu secara maksimal. Maksimal gitu bahkan di kalimat di hadis lain ini ada yang atimu, ada artinya sempurna, lakukan sujud ruku dan sujud itu dengan sempurna. Ya, akimur ruku'a was sujud, wallahi demi Allah inilah arakum mim ba'di zohri, demi Allah sesungguhnya aku bisa melihat kalian mimba di zohri melalui punggungku ini iza roka'atum wa sajaddum, ketika kalian ruku dan sujud. Coba di hadis yang kedua mana nyebut-nyebut khusyuk? Kan nggak ada. Sekali lagi ini ya hadis yang kedua nih, Nabi bersabda akimur ruku'a was sujud, lakukan ruku dan sujud itu dengan sempurna. Demi Allah aku bisa melihat melalui punggungku ini ketika kalian ruku dan sujud. Mana khusyuknya? Enggak ada, enggak nyebut-nyebut khusyuk. Ya inilah yang tadi, apa maksud Imam Bukhari menempatkan babnya, bab khusyuk di dalam sholat oleh Imam Al-Bukhari itu ditempatkan di tengah-tengah rangkaian pembahasan kaifiyat sholat. Seolah-olah nah habat bab khusyuk ya teh kan sedang membahas takbir, angkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau rangkaian pekerjaan sholatnya setelah itu kan baca iftitah, ta'uz, fatihah, baca surat, ruku, kan gitu rangkaiannya. Setelah fatihah amin heula gitu. Setelah fatihah mengucapkan amin, kemudian baca surat, ruku. Nah itulah kaifiat sholat. Nah dengan menempatkan bab khusyuk di tengah-tengah kaifiat sholat, judulnya ini kan khusyuk fi sholat, khusyuk di dalam sholat, bukan khusyuk secara umum. Kalau khusyuk secara umum itu ada di Quran surat yang tadi lahnya, orang yang khusyuk itu orang yang seperti apa? Orang yang yakin bahwa semua amalnya akan dihisab, dimintai tanggung jawab, diadili oleh Allah. Orang yang khusyuk, khusyuk itu dengan arti orang yang benar-benar berarti tunduk patuh kepada Allah, itu orang yang di dalam hatinya itu yakin bahwa seluruh amalnya itu akan dihisab, akan diadili, pasti tunduk, pasti patuh kepada Allah, tidak mau melanggar. Nah kalau khusyuk di dalam sholat, nah kita mulai ini ya, nih menurut penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ini tentang bab ini, bab khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, al khusyu'u tarotan yakunu min fi'lil qalbi kal khosyah wa tarotan min fi'lil badani kas sukun. Khusyuk itu bisa
ke apa namanya, bisa bagian hatinya, seperti misalnya takut. Takut itu kan adanya di dalam hati. Takutnya misalnya takut itu adanya di mana? Takut merasa, semua rasa adanya di dalam hati. Sedih, gembira, marah itu adanya di dalam hati. Itu kalau khusyuk itu tarotan min fi'lil qalbi. Kalau khusyuk itu dikaitkan dengan amalan hati, itu seperti misalnya takut, marah, sedih, gembira, benci. Itu kan hati kan yang melakukan. Adapun ngawak-wak, eta mah akibat dari marah, karena di dalam hatinya marah. Tuluy norweco, eta mah ada akibat, eta mah. Ya seperti kalau di dalam hatinya ada hasud, lalu melakukan sesuatu, hasudnya ada di dalam hati. Adapun yang dilakukannya itu, nah itulah yang dilakukannya itu dorongan dari hasudnya. Kalau seseorang marah itu adanya di dalam hati. Nah, rasa marahnya itu yang kemudian bisa mendorong seseorang melakukan sesuatu. Bisa dengan mengumpat, mengata-ngatai lah itunya, bisa juga dengan tindakan ditalapung. Pan eta teh kamari budak titah salat harese wae, nitah nama ti adan keneh atuh asar teh, aya adan titah salat can dipigawe setengah opat acan, jam opat acan, nepi ka satengah genep can dipigawe ditalapung lantaran amak. Talapung we pan lebih nyangsang di tangkal kai. Dulu itu bisa turun budak nanti pan. Dulu itu bisa turun tengah puting tah. Karena jendela. Depan toh mah geus dikunci. Nah, khusyuk itu kalau dikaitkan atau ya dikaitkan lahnya dengan hati, itu seperti rasa, seperti amalan hati yang lain, takut, marah dan sebagainya. Ya itu terus itu rasa gitu, rasa apa namanya tadinya, rasa yakin deh. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Tak khusyuk deh. Kalau dikaitkan dengan amalan hati. Kalau watarotan min fi'lil badan. Nah, kalau badannya, jasadnya bagaimana terlihatnya seseorang itu khusyuk di dalam sholat. Kalau badan kan di kaifiyat, mengucapkan Allahu Akbar itu jasad, mengangkat tangan itu jasad, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kan jasad yang melakukan. Di dalam hatinya ada keyakinan itu bahwa dia akan bertemu dengan Allah, akan dihisab. Nah, bagian badannya adalah inilah kaifiat yang dituntut oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sekali lagi nih ya, ini catatan pertama dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al khusyu'u tarotan yakunu min fi'lil qalbi kal khosyah. Khusyuk itu bisa dikaitkan atau apabila gitulah terkait dengan hati, maka itu ya seperti rasa takut dan rasa yang lain lah, itu yang menjadi amal hati. Kalau yang suka mengikuti kajian Tahdzibul Akhlaq pasti tahu lah yang seperti ini, amalan hati kan ada penyakit hati itu kan. Ya itu bagian hati.
Judulnya kan Munkaratul Qulub atau Munkaratul Qalbi, kemungkaran yang dilakukan oleh hati. Misalnya hasud tadi itu kemungkaran, pelakunya hati bukan badannya. Kemudian ria, misalnya ria dosa enggak? Ria itu dosa enggak? Kalau amalan badannya, justru amalan badan mah ketika sholat misalnya, ketika sholat sendirian, ketika sholat ria, alus keneh ria, sholat nama pelaksanaan nama malah lebih bagus ketika ria. Ria teh atuh diedankeun di di alus-alus pokoknya mah. Tapi ketika sedang sholat sendiri, teuing itu mah digas RPM sabaraha mah. Tapi ketika ria malah kan gitu kan, orang yang ria itu kan malah berusaha supaya terlihat sebaik-baiknya oleh sesama manusia. Kalau pekerjaannya malah lebih mantap cek Allah teh, aritina amalan malah lebih mantap, lebih bagus. Ria itu hatinya. Ria itu ada di dalam hati, eta munkaratul qalbi, dosa yang dilakukan oleh hati. Nah ini kalau khusyuknya dikaitkan dengan hati, itu maknanya lah gitu aja, menjadi dia takut kepada Allah, makanya dia tunduk, dia patuh kepada aturan Allah. Watarotan min fi'lil badan. Nah kalau khusyuknya terkait dengan amalan jasad bagaimana? Kalau khusyuk terkait dengan amalan hati berarti dia tunduk. Kalau khusyuk terkait dengan amalan jasad bagaimana? Amalan jasad masuk jamban tadi teh, eta amalan jasad. Khusyuk di dalam hati itu dia tunduk kepada aturan Allah, amalan jasadnya artinya akan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Masuk jamban kaki kiri dulu, eta khusyuk urusan jasad, amalan jasadnya mendahulukan kaki kiri. Saking saya geuning kalimat tetenya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al khusyu'u tarotan yakunu min fi'lil qalbi wa tarotan min fi'lil badan. Dua berarti kalau bagian hatinya yaitulah ketundukan kepada Allah, takut karena nanti akan dihisab, itu khusyuk. Ya makanya kan masuk bagian hatinya yaitu tunduknya, takut kepada Allah. Kalau bagian badannya khusyuk itu sesuai berarti dengan ketentuan Allah, masuk jamban pasti kaki kiri dulu, eta khusyuk bagian badannya mendahulukan kaki kiri itu. Nah kalau khusyuk di dalam sholat bagaimana? Bagian badannya. Sallu kama ra'aitumuni, eta nu khusyuk mah berarti kalau nggak salah pertemuan yang lalu ya, ini masih bab khusyuk kan ya. Jadi sebetulnya kalau khusyuk bagian hatinya ini bukan hanya ketika sedang sholat, ini harus 24 jam dalam sehari semalam. Makannya sebagai makan orang yang khusyuk. Ketika mau berpakaian, membuka pakaian, berpakaian orang yang khusyuknya, orang yang tunduk, patuh, takut kepada Allah. Kalau bagian amalan jasadnya misalnya ketika mau berpakaian baca doa, dahulukan yang kanan, eta khusyuk bagian amalan jasadnya. Sekarang ini kan pembahasannya khusus. Kalau khusyuk di dalam sholat seperti apa?
Kalau urusan hatinya ya sudah pasti, anggap begitunya, orang yang mau mengerjakan sholat berarti dia itu takut kepada Allah. Nah itu khusyuk bagian hati nama geus lah matak sholat ge sieun meureun ku Allah teh. Dia patuh berarti kan kepada perintah Allah karena Allah mewajibkan sholat. Itu kan sudah dibawa dari sebelum sholat kan, sudah dibawa sebelum dia sholat. Ya mengapa dia sholat? Karena karena Allah memerintah dan saya taat. Eta khusyuk bagian hati. Kalau bagian badannya tayo, makanya ini khusyuknya khusyuk di dalam sholat. Ini yang mengapa Imam Al-Bukhari menempatkan bab khusyuk fi sholat, khusyuk di dalam sholat di tengah-tengah pembahasan kaifiyat sholat. Berarti ini bagian yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khusyuk itu kalau dikaitkan dengan hati, dengan amal hatinya, min fi'lil qalbi, itu seperti semacam atau sama dengan itu rasa takut kepada Allah. Watarotan min fi'lil badani. Nah kalau dikaitkan dengan amal badannya, khusyuk itu adalah apa jadinya, asakan itunya tentram, bukan amanah, tentram, tumaninah. Jadi kalau khusyuk bagian jasadnya itu yaitu memenuhi perintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah itu memenuhi perintah itu berarti kaifiyatnya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana aku mengerjakan sholat. Nah itu catatan pertama ya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua, jadi catatan pertama barusan khusyuk itu terkait dengan, karena manusia kan terdiri dari ruh dan jasad gitulahnya, hati dan badan. Kalau urusan hati artinya rasa takut kepada Allah, kalau urusan badannya yaitu apa yang diamalkan oleh jasadnya itu sesuai dengan ketetapan Allah, bagaimana cara melaksanakannya. Karena sholat itu ibadah mahdhoh kan kategorinya. Ini kalau oleh para ulama dibagi ibadah itu ada ibadah mahdhoh, ada ibadah goer mahdhoh. Sholat kan ibadah mahdhoh, segala-galanya, segala-galanya, bukan hanya kaifiatnya. Tadi juga waktunya Allah yang menentukan, nggak boleh diubah. Bagaimana kaifiatnya? Sholat itu ibadah mahdhoh, ibadah yang kaifiatnya, pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh berubah, tidak boleh berbeda. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah di hadis tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya salatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, catatan kedua, ya ada di sini disebutnya hadisnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyebutnya hadis Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib nih mengatakan al khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu ada di dalam hati. Kalau hatinya khusyuk, semestinya itulahnya, semestinya jasadnya juga khusyuk. Kalau benar-benar jadi kudu make etanya. Kalau benar-benar patuh kepada Allah, maka
apa yang dilakukan oleh jasadnya dalam hal ini kaifiat salatnya juga pasti mengikuti ketetapan Allah, karena salat itu ibadah mahdoh, pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi belum maksimal mungkinlah sebutannya, ya, belum maksimal. Kalau hatinya sudah khusyuk, sudah tunduk, sudah patuh kepada Allah, ketika Allah memerintahkan sholat dia kerjakan, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kakara sabelah berarti khusyuk teh, baru bagian hatinya dia sudah tunduk kepada Allah, tapi kan pelaksanaannya belum tunduk, karena pelaksanaan sholat itu Allah yang menetapkan. Kakara sabelah berarti tunduk itu kakara bagian hati na unggul gitu, baru bagian hatinya, sementara amalan jasadnya belum. Wa amma hadisu, jadi barusannya itu hadis riwayat Al-Hakim, tapi itu juga Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, bukan Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Ali bin Abi Thalib mengatakan, al khusyu'u fil qalbi, khusyuk itu adanya di dalam hati. Wa amma hadisu, adapun hadis ini, hadisnya riwayat siapa nih? Lau khosya'a haza khosya'at jawarihuhu, kalau hatinya khusyuk seharusnya, berenannya jadi pakai seharusnya itu. Lau khosya'a haza, apabila hatinya sudah khusyuk, khosya'at jawarihuhu, pasti amalan anggota jawari itu anggota badan. Kalau hatinya sudah khusyuk, sudah tunduk, sudah patuh, takut kepada Allah, maka amalan anggota badannya juga akan demikian. Amalan anggota badannya juga akan menunjukkan itu amalannya ini amalan orang yang tunduk kepada Allah. Amma ini sekali yang ini nih, amma hadisu. Adapun ini hadisnya, lau khosya'a haza, kalau hatinya sudah khusyuk, khosya'at jawarihuhu, maka amalan anggota badannya pun akan khusyuk juga. Fafihi isyaratun ila anna zahira inwanul batin. Nah maka, dan tadi semestinya kalau hatinya sudah khusyuk, semestinya amalan anggota badannya juga khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, berarti amalan kaifiat sholatnya jangan berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau khusyuk urusan hatinya, orang, sekali lagi tadi saya mengatakan, kalau orang mau mengerjakan sholat berarti dia patuh kepada Allah. Kecuali yang ngerianya, karena mau melaksanakannya itu karena sesama manusia. Kan kalau ria kan melaksanakan ibadah tapi karena sesama manusia. Ini yang tidak ria, orang mau mengerjakan sholat artinya dia sudah tunduk kepada Allah, tapi bagian hatinya sudah, makanya dia mengerjakan sholat. Nah, ini Imam Bukhari kan membahasnya khusyuk fi sholat, berarti tentang bagaimana cara seseorang mengerjakan sholat. Kaifiat berarti, coba sekali lagi nih ya, orang yang mengerjakan sholat berarti kan hatinya sudah tunduk kan, dia sudah tunduk kepada Allah, sehingga dia karena sholat itu Allah yang memerintah, Allah yang wajibkan, dia laksanakan, berarti hatinya sudah tunduk kepada Allah, tinggal pelaksanaannya berarti. Jadi kita bisa memahami mengapa Imam Al-Bukhari menempatkan bab khusyuk di dalam sholat di tengah-tengah pembahasan kaifiat
sholat. Ini tentang kaifiat sholat, harus khusyuk, berarti kaifiatnya. Kesimpulan Imam Al-Bukhari gitu ta. Yang berarti kaifiat sholat itu harus khusyuk. Yang seperti apa yang kaifiatnya khusyuk? Yaitu yang memenuhi perintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya yang kaifiatnya itu seperti sholat yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga kita bisa melihat gitu kan, ketika seseorang memulai sholat dari jasadnya, artinya dari kaifiatnya kita melihat seseorang mengerjakan sholat berdiri menghadap kiblat, nah ini sudah benar gitu kan. Kemudian terdengar mengucapkan Allahu Akbar, ya gitu kan, memulai sholat dengan takbir. Tapi tapi nanti genah bisanya di dalam bab keberapanya, bab tentang mengangkat tangan. Pembahasan pertama tentang mengangkat tangan itu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kita lihat ada orang yang sholat berdiri menghadap kiblat, dia mengucapkan takbir sambil angkat tangan, tapi angkat tangannya itu salah, tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Khusyuk tah sholat nanti. Kakara geder gak salah, itu sih orang kakara geder ngangkat legen gak salah, khusyuk nggak? Ini khusus berarti nih Imam Bukhari ini bab sekarang ini khusyuknya khusyuk bagian jasad, yaitu kaifiat. Nah, sehingga kita bisa memahami, katakannya sekarang kita bisa memahami maksud Imam Al-Bukhari menempatkan bab sekarang, bab khusyuk di dalam sholat ini di tengah-tengah kaifiat sholat. Cik Imam Bukhari mumpung belum jauh, mumpung ke karena di dia ngabahas teh, baru takbir, angkat tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Orang kena bab khusyuk lah Cik Imam Al-Bukhari teh bisi kalau mau dibahas gak salam saralah kabeh kakara dituntut khusyuk, balikan deui atau gitu mah mending di awal. Nah, catatan keduanya ini tadinya Ali bin Abu Thalib mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Hakim, al-khusyu fil qalbi. Khusyu itu adanya di dalam hati. Amma hadisu, adapun hadis juga ini nih. Lau khosya'a haza, kalau hatinya khusyuk, khosya'at jawarihuhu, pasti anggota amalan, anggota kaifiat yang dilakukan oleh jasadnya gitu pasti khusyuk juga. Kurung kudu nama kudu nama gitu ya, itu kan tuntutannya anggar hadis eta selalu kamar itu munu isoli teh sing khusyuk atuh salat teh gitu teh kumaha khusyuk teh, pelaksanaannya kaifiatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi khusyuk tidaknya salat seseorang ya bisa dilihatlah dari kaifiatnya. Nah, kemarin juga sudah saya katakannya. Jadi untuk bisa khusyuk di dalam salat itu pelajari, berarti cara salat Rasulullah SAW itu seperti apa. Ahli bidah wa moal khusyuk moal di gairah wae ge. Ya ahli bidahnya banyak yang yang berubah lah gitu ya, berubah gitu dari seperti apa kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya banyaklah yang berubah, ditambah, dikurang atau bagaimana. Khusyuk enggak pasti berarti. Nah kemudian dua hadis ini fafihi isyaratun anna zahira inwanul batin. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwa apa yang nampak di luar, yaitu apa yang dilakukan oleh anggota badannya ketika sholat itu seharusnya itu menggambarkan
apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya ini sudah tunduk kepada Allah, ya yang benerlah pelaksanaannya gitu kan kalau tunduk. Karena sholat itu ibadah mahdoh, bukan ibadah goir mahdoh. Kalau hatinya sudah tunduk, kagok mencik orang mah, dengan pelaksanaannya juga harus setunduk-tunduknya, di mana tuntutannya sudah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang tadi. Sholat itu harus seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, kemudian catatan berikutnya, nah ini tentang yang hadis kedua. Catatan berikutnya tentang hadis kedua, di mana banyak yang memberikan komentar, statement, ini apa namanya, istaskala teh, sulit lah itunya. Anggaplah banyak nih yang mengatakan begini, ini sulit itunya memahami, mengikuti pola pikir Imam Al-Bukhari untuk hadis yang kedua disimpan di dalam bab sekarang ini. Kaitan dengan khusyuknya bagaimana? Para ulama juga banyak yang mengerutkan dahi, apa mana gitu, yang terkait dengan khusyuknya dari hadis yang kedua mana. Sekali lagi nya supaya ingat nih, hadis yang kedua Rasulullah SAW menyabdakan, sempurnakan ruku dan sujud kalian. Demi Allah aku bisa melihat melalui punggungku ini ketika kalian ruku dan sujud. Sampai di situ kan tadi redaksi hadisnya. Coba bab khusyuknya sebelah mana? Ya, bab khusyuknya sebelah mana? Orang yang khusyuk ketika rukunya adalah orang yang sempurna khusyuk rukunya. Orang yang sujudnya sempurna khusyuk sujudnya. Nah, di mana dua posisi ini itu kan, ruku dan sujud, di hadis lain kan disebutkan oleh Rasulullah SAW dua posisinya. Karena dua posisi ini kan secara apa namanya ya, dua posisi ini secara apalah sebutannya ya, ruku kan menunduk, ruku itu dari posisi berdiri kemudian membungkuk, menunduk. Apalagi sujud, nah itu menunjukkan ketundukan gitu kepada Allah. Sehingga dua posisi ini oleh Rasulullah diberi garis bawahi gitulah, diberi catatan khusus, yaitu melalui hadis, tahukah kalian pencuri di dalam sholat? Kan namanya juga sudah buruknya pencuri di dalam sholat. Pencuri, jangankan mencuri sholat, mencuri sendal saja jelek. Mencuri nondo ya tuh. Pencuri di dalam sholat, artinya ini betapa buruknya. Rasulullah menyebutkan pencuri di dalam sholat itu adalah orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud itu kan posisi dari asalnya kan, awalnya sholat berdiri kemudian membungkuk di hadapan Allah gitu kan. Orang yang sholat kan di hadapan Allahnya, itu menunjukkan ketundukan, apalagi sujud. Nah, Rasulullah di hadis ini ya, sempurnakan ruku dan sujud kalian. Nah, ini catatannya nih, istaskala irodul Bukhari li hadisi Anasin haza. Banyak nih ya para ulama yang merasa kesulitan memahami maksud Imam Al-Bukhari dengan hadis yang kedua ini. Nya ada Imam Bukhari mah tuh lenjore-jore. Imam Bukhari itunya banyak yang merasa kesulitannya dengan ya, apa nama maksudnya Imam Bukhari nya dengan hadis yang kedua yang melalui Anas tadi, li anna ehli kaunihi la zikro fihi lil khusyui allazi tarajjamalahu, di mana di dalam hadisnya itu sama sekali tidak ada menyebut-nyebut tentang khusyuk
Sementara ini adalah bab khusyuk tentang khusyuk di dalam salat. Pan lieur dah lieur laliereun mun cik urang mah itu kan sulit memahami Imam Al-Bukhari. Coret wae kitu Imam Bukhari teh kumaha ieu teh mana bab khusyukna geus piceunna. Cek Imam Bukhari teh wanian. Ku Imam Bukhari ditunjuk wanian si eta. Mana bab khusyukna hadis nu kadua mah eueuh coret we lah. Aduh, cik Imam Bukhari jangan dia jangan. Beureunan ayeuna mun Imam Bukhari aya keneh beureunan nya. Ya kita mengatakan itu naon sih maksud Imam Bukhari teh kumaha ieu teh? Mana bab khusyuknya? Bagian mana yang terkait dengan khusyuknya dari hadis yang kedua ini? Mun Imam Bukhari aya keneh sigana jangan digerajang beri diusapan. Diajar sing benernya cek Imam Bukhari sok diajar deui ya tuh sing bener. Jawabannya nih sekali lagi nih ya, banyak nih para ulama yang merasa kesulitan gitu memahami maksud Imam Al-Bukhari dengan hadis yang kedua, li kaunihi la zikra fihi lil khusyu'i, karena di hadis yang kedua ini sama sekali tidak menyebut-nyebut khusyuk. Ya, di dalam hadis kedua ini sama sekali tidak menyebut-nyebut khusyuk, di mana Imam Bukhari kan menempatkan hadis ini kan ini judulnya bab khusyuk di dalam salat. Jawabannya bi anna aroda an yunabbiha ala annal khusyu'a yudriku bisukunil jawarihi iziz zahiru inwanul batin. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan. Ini jawabannya seperti ini. Imam Bukhari dengan hadis yang kedua ini bermaksud mengingatkan, menunjukkan, menggugah sekaligus menunjukkan anal khusyu'a, bahwa khusyuk itu yudriku bisukunil jawari, khusyuk itu bisa diraih bisukunil jawari teh dengan apa bahasa kitanya agak sulit nih, dengan benarlah habitunya khusyuk itu bisa diraih dengan benarnya pelaksanaan kaifiat yang dilakukan oleh anggota badan. Begitunya ini jawabannya sekali lagi nih. Imam Bukhari bermaksudnya dengan hadis nomor 2 ini mengingatkan, menggugah, menunjukkan ala anal khusyu'a yudriku bisukunil jawari. Khusyuk itu ditunjukkan lah gitunya. Khusyuk tidaknya salat seseorang itu ditunjukkan dengan bagaimana bagaimana kaifiat salat yang dilakukannya. Bisa dipahami nggak ini nih? Sekali lagi banyak ulama yang merasa kesulitan dengan hadis nomor 2, di mana di hadis yang kedua ini kan sama sekali tidak menyebut-nyebut khusyuk. Jawabannya adalah Imam Bukhari itu mau menunjukkan bahwa khusyuk itu akan nampak, boleh disebutnya khusyuknya salat seseorang itu akan terlihat dari bagaimana kaifiat yang dilakukannya. Kembalilah ke hadis sallu kama ra'aitumuni. Eta no khusyuk berarti orang yang khusyuk di dalam salatnya itu, sampai di sini sajanya kita sudah bisa mengambil kesimpulan orang yang khusyuk di dalam salatnya adalah orang yang kaifiatnya seperti atau sesuai dengan yang dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah. Kemarin juga kan sudah saya sampaikan, makanya kuncinya atau pintu gerbangnya, kuncinya lah, anggap apalah sebutannya, untuk khusyuk di dalam sholat adalah pelajari bagaimana kaifiat sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ahli bid'ah mahal khusyuk tapi kayak rahage. Kita lihat lagi nih, itu catatan keempat di sini nih ya.
di mana para ulama tadinya banyak yang merasa kesulitan gitu memahami hadis nomor 2, di mana di dalam hadis itu sama sekali tidak ada menyebut-nyebut tentang khusyuk. Nah, jawabannya adalah Imam Bukhari itu mau menunjukkan bahwa khusyuk itu, khusyuk kita terjemah bebasnya, bahwa khusyuk tidaknya sholat seseorang itu bisa terlihat dari bagaimana kaifiat sholat yang dikerjakannya. Nah, karena apa yang tadi kan secara umum amal anggota badan itu adalah implementasi dari apa yang ada di dalam hati, sehingga kalau hatinya sudah khusyuk seharusnya gitu kan amalan anggota badannya juga khusyuk seharusnya. Tapi kan kalau kaifiat Rasulullahnya tidak dipelajari secara khususnya, bagaimana mau khusyuk? Sabelah we berarti khusyukna teh bagian batin, bagian hatinya saja dia sudah tunduk karena mau mengerjakan sholat, tapi bagian al jawarihnya tidak terpenuhi. Kemudian catatan berikutnya nih sedikit lagi, jam besok rusuhan wae ka mana tuh jam teh nya kalem atuh kitu. Itu Pak jamna eta teuing gancang teuing rusuhan. Kemudian pada hadis riwayat Al-Baihaqi, di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang diriwayatkan melalui tabi'in nih, karena ini hadisnya menerangkan sahabat bukan menerangkan Rasulullah, menerangkan sahabatnya. Mujahid mengatakan kana Ibnu Zubairi iza qoma fi sholati ka'annahu audun. Ini hanya hanya gambaran berarti. Mujahid ini mengatakan Ibnu Zubair Ibnu Zubair teh khalifah keberapa lah gitunya, saya tidak tahu persis Ibnu Zubair itu khalifah keberapa. Ibnu Zubair ini ya anaknya Zubair, Ibnu Zubair banyak. Ibnu Zubair itu anaknya Zubair. Zubair yang dimaksud adalah Zubair bin Awam. Dia ini salah seorang sahabat yang 10 di antara 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ya 10 orangnya akan ada 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Salah satunya itu Az-Zubair bin Awam namanya, Zubair bin Awam. Oh berarti sahabat istimewa lah gitu kan. Nah anaknya Abdullah namanya, Abdullah bin Zubair Ibnu Zubair, dia jadi khalifah. Nah Mujahid nih tabi'innya mengatakan Ibnu Zubair itu kana Ibnu Zubairi iza qoma fis sholati, apabila dia berdiri sholat ka'annahu audun, seperti sebatang tongkat. Artinya kalau badannya itu tegap dan kalau sudah sholat kelihatan lah gitu ininya berdiri sholat. Ini digambarkan sihnya, ini kan dibahasakan, digambarkan oleh seorang tabi'in. Mujahid mengatakan Ibnu Zubair itu kalau berdiri sholat seperti sebatang tongkat yang menancap. Ini hanya menggambarkannya, tak itu khusyuknya berdiri di dalam sholat. Di hadisnya tadi kan Rasulullah soal khusyuk itu kan memerintahkan ruku, sujud, aku tahu bagaimana kalian melakukannya. Ini ternyata kan di hadis ini bukan hanya ruku dan sujud. Ibnu Zubair itu kalau berdiri di dalam sholat seperti sebatang tongkat yang menancap lah gitunya. Artinya berdiri tegak, kebayang berarti serius khidmatnya berdiri ketika sedang sholat. Dan tadi Ibnu Zubair wa haddasa anna Abu Bakrin As-Siddiq kana kazalika, dan Ibnu Al-Baihaqi juga meriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq pun sama ternyata dengan Ibnu Zubair tadi, kalau sholat dari berdirinya saja artinya sangat kelihatan gitulah. Berdirinya itu berdiri yang serius, khidmat. Berdirinya itu gambarannya seperti sebatang tongkat yang menancap. Nah, kemudian catatan berikutnya nih,
Di dalam hadis riwayat Muslim, shalla Rasulullah SAW yauman suman sorofa. Rasulullah SAW mengerjakan sholat pada suatu hari, suman sorofa fakola. Setelah selesai, beliau bersabda. Ya, Rasulullah mengerjakan sholat. Setelah selesai beliau bersabda, ya fulanu ala tuhsinu sholataka. Wahai fulan, perbaikilah sholat kamu. Ini kan pembahasannya pembahasan khusyuk kan? Sebab ini kan pembahasannya pembahasan khusyuk. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani ini memunculkan hadis-hadis yang seperti ini. Ya inilah yang namanya khusyuk. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengerjakan sholat, kemudian setelah selesai beliau bersabda kepada salah seorang makmum, berartinya karena kan Rasulullah tahu, tadi kan ya Rasulullah itu kan tahu beliau menghadap ke kiblat, tapi Rasulullah tahu bagaimana para sahabat sholat. Nah, di antaranya nih ya ada yang kurang baik, berarti Rasulullah SAW mengerjakan sholat pada suatu hari Rasulullah SAW mengerjakan sholat, setelah selesai kemudian beliau bersabda, ya fulanu, wahai fulan, ala tuhsinu sholataka, perbaiki sholat kamu. Soal kaifiat berarti kan diperbaiki sholat kamu. Itu apa di dalam hadis riwayat Muslim. Ya inilah hadis-hadis tentang khusyuk seperti ini yang namanya khusyuk di dalam sholat, yaitu tentang kaifiat. Kemudian berikutnya, pada riwayat yang lainnya Rasulullah SAW memerintahkan yang tadinya atimmu ruku'a was sujud, ada lagi yang uqimus sufuf, tapi bagian dari khusyuk. Di hadis yang lain Rasulullah memerintahkan sempurnakan ruku dan sujud kalian. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah memerintahkan aqimus sufuf, sempurnakan saf kalian. Saf ada kaifiatnya enggak? Eta khusyuk di dalam salat semuanya sebetulnya. Ini dimunculkan nih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bab khusyuk di dalam salat. Yang seperti ini hadis-hadisnya. Atimur ruku'a was sujud, sempurnakan ruku dan sujud kalian. Aqimus sufufa, itu bagian dari khusyuk di dalam sholat, sempurnakan saf kalian. Kemudian pada riwayat yang lain, la tasbaquni birruku'i wala bisujud. Ini khusyuknya berjamaah. Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku dan sujud. Nah, sampai sinilahnya sudah nampakannya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan kan, khusyuk di dalam sholat itu yang seperti apa. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah orang yang kaifiatnya sesuai dengan itu, karena sholat itu ibadah mahdoh. Itu disebut khusyuk di dalam sholat. Coba pelatihan sholat khusyuk pelatihan sholat khusyuk kumaha carana? Diajar sih bener tuh, berdirinya bagaimana, angkat tangannya bagaimana, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bagaimana, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana. Eta kan khusyuk di dalam sholat dan semuanya, bahkan kepada urusan safnya pun itu bagian dari khusyuk di dalam sholat. Itu kan bagian safnya pun itu bagian dari, karena saf juga ada aturannya, ada ketentuannya. Kalau berdua bagaimana, kalau bertiga bagaimana, kalau perempuan seorang berdirinya di mana, itu kan aturan. Khusyuk mah pasti diamalkan. Yang terakhir nih catatannya nih ya. Nah iya itu waqad suila anil hikmati pitahzirihim minan naksi fi sholati biruyatihi. Apa hikmahnya Rasulullah itu Rasulullah itu mengingatkan di hadisnya kan, mengingatkan sempurnakan ruku kalian, itu kan Rasulullah mengingatkan. Nah, apa hikmahnya ya? Rasulullah mengingatkan supaya sempurna lah gitu, jangan kurang dalam dua lah yang disebutnya,
Meskipun kan dalam segalanya tadi bersabnya saja harus khusyuk. Apa hikmahnya Rasulullah mengingatkan supaya apa namanya sholat itu dikerjakan dengan sempurna dengan menyebutkan bahwa aku bisa melihat kalian gitu kan, aku bisa melihat sholat kalian. Nah di sini maksudnya adalah kalau aku saja bisa melihat Allah apalagi, itu hikmahnya ya. Aku saja bisa melihat, Allah melihat nggak? Ini hikmahnya. Apa hikmahnya? Gitu Rasulullah mengingatkan, kerjakan sholat itu dengan sempurna karena aku bisa melihat. Nah maksud Rasulullah mengatakan aku bisa melihat itunya, aku saja manusia bisa melihat, apalagi Allah. Eta hikmah nantinya Rasulullah mengingatkan demikian itunya. Yaitu yang ya terkaitlah dengan ihsan ya. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah ini mengingatkannya bahwa kalau aku saja manusia bisa melihat sholat kalian seperti apa, apalagi Allah amat tahu lah, itulahnya kalau Allah kan lebihnya berartinya, apalagi Allah amat tahu. Fa innahum iza ahsanu sholata li kauni nabiyyi yarahum, apabila mereka itu menyempurnakan sholatnya karena merasa dilihat oleh Nabi kan, ya karena Nabi kan mengatakan demikian, aku bisa melihat sholat kalian. Kalau mereka itu membaguskan, menyempurnakan sholatnya karena merasa dilihat oleh Nabi, aiqazohum zalika ila muraqabatillahi ta'ala. Nah ini mengingatkan kepada mereka bahwa Allah lebih dari itu ya, bahwa Allah lebih dari itu. Ma tadammanahul hadisu kaditu namalah itu bahwa penjelasan bahwa Nabi benar bisa melihat padahal Nabi menghadap kiblat itu bagian dari mukjizat. Kemudian satu hal gini yang terakhir nih, wali kaunihi yub'atsu syahidan alaihim, karena Rasulullah SAW itu nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat. Faiza alimu annahu yarahum tahafazu fi ibadatihim. Nah maka jika mereka tahu bahwa Nabi itu melihat mereka, maka mereka tahfazu fi ibadatihim, mereka akan memelihara ibadah mereka, liyashhadalahum bihusni ibadatihim, supaya Nabi itu ya memberikan kesaksian yang baik atas ibadah mereka. Itu supaya Nabi memberikan kesaksian yang baik nanti di akhirat atas ibadah mereka, karena memang benar mereka itu membaguskan, menyempurnakan ibadahnya. Tawasah tah beres tanya berarti bab khusyuknya di dalam sholat. Kesimpulannya lah itunya, khusyuk di dalam sholat itu adalah kaifiat yang benar. Orang yang khusyuk ketika ini kan pembahasannya khusyuk di dalam sholat. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah orang yang kaifiat sholatnya itu benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kena bagian hati nama eta mah nu ayat nu itulah soal khusyuk secara umum. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin akan dihisab oleh Allah. Nah eta khusyuk secara umum. Nah khusyuk di dalam sholat, ya sholat itu kan bagian kan dari seluruh hidupnya, kan ada sholat di dalamnya. Kalau orang yang khusyuk makannya sebagai orang yang khusyuk. Ketika mau masuk jambannya orang yang khusyuk. Ketika sholatnya orang yang khusyuk. Gitu hari khusyuk secara umum. Kalau ini khusyuknya khusyuk yang khusus, yaitu khusyuk di dalam sholat. Jadi mengapa Imam Al-Bukhari menempatkan bab khusyuk di dalam sholat di tengah rangkaian kaifiat
salat. Nah aya mah ketingali ulah kan nyebut kumaha itu maksud Imam Bukhari teh cek Imam Bukhari teh hayang ngobrol jeung nu kitu. Masalah capek ngebahas nu kieu mah aslina.